Yang kedua, para mitra suara kiri, wassolatu lan sholat jamaatan kelawan jamaah. Jadi kemuliaan seorang mukmin itu adalah kalau dia mampu mempertahankan istiqomah sholat berjamaah. Ini adalah sesuatu yang sangat besar manfaatnya, fadilahnya. Jadi ya, kalau seorang mukmin mempunyai kebiasaan sholat berjamaah, itulah orang-orang mukmin yang sempurna. Apalagi sholat jamaahnya itu ya istiqomah dilaksanakan bersama suami, bersama istrinya. Ya Allah, satu keluarga dibiasakan untuk sholat berjamaah. Itu adalah salah satu karomah penting dari orang-orang mukmin. Yang ketiga, wajironun yuhibbunahu. Karomahnya seorang mukmin lagi itu adalah ketika orang itu mempunyai tetangga yang saling menyenangkan, saling pengertian. Nah, itu surga dunia itu. Jadi mempunyai tetangga yang baik, mempunyai tetangga yang toleran, mempunyai tetangga yang saling pengertian, itu Masya Allah surga kampung. Sebaliknya, orang itu kalau mempunyai tetangga yang jahat, ya Allah, itu neraka kampung. Bagaimana tidak? Orang yang jahat itu orang yang tidak disukai, ya, menjadi musuh. Lah musuh yang ketemu setiap saat itu kan ya tersiksa orang itu. Sebagaimana juga kalau istrinya jahat, suaminya jahat, ya tidak kunjung sadar keduanya, ya itu ya juga rumah tangganya neraka jadinya. Nah ini tadi ya, mudah-mudahan para mitra suara kiri kita ini oleh Allah dijadikan orang-orang yang mukmin yang mendapatkan kesempurnaan karomah tadi itu. Sudah. Sekarang kita lanjutkan dengan bab baru. Faslun utawi iki ana fasal fis shaumi ing dalem mertilakno tentang perkara poso. Ini adalah bab tentang puasa. Qala dawuh sapa Kanjeng Nabi alaihi wassalatu wassalam, man utawi sapane wong soma kang poso sapa ya man Ramadhana ing wulan Ramadan, wajtanaba lan ngedoi sapa ya man al harama ing perkara haram fihi ing dalem Ramadan, wal buhtana lan ngedoi kebohongan ing dalam bulan Ramadan, radhiya mongko ridho anhu saking yaman sapa ar-rahmanu Allah subhanahu wa ta'ala, wa ujabalan majibna sapa Allah lahu maring man al jinana ing swarga. Masya Allah, ini bab baru tentang puasa, menjelaskan puasa Ramadan. Kita ini ada puasa sunnah, ada puasa wajib, puasa fardu. Ya puasa fardunya ya Ramadan itu, atau juga ada puasa nazar itu. Nah ini yang diterangkan dalam hadisnya. Di dalam kitab ini Rasulullah menjelaskan tentang puasa wajib, puasa Ramadan. Apa kata Nabi? Barang siapa yang puasa Ramadan lalu di dalam puasanya itu dia menjauhi hal-hal yang diharamkan oleh Allah. Diharamkan itu boleh jadi haram yang memang perkara yang haram, boleh jadi yang dimaksud perkara haram itu adalah hal-hal yang dapat membatalkan puasa fi dalam Ramadan. Ya, yang kedua wal buhtana, dan menjauhi kebohongan. Siapa yang berpuasa Ramadan
lalu dia itu mencegah barang-barang haram. Barang-barang haram itu ya yang berdosa, ya, yang di luar yang membatalkan puasa. Ya, ada orang puasa kok kemudian mencuri, ya itu kan haram. Ada orang puasa kok terus kemudian khomer, nah itu kan tambah gak baik itu. Wong Ramadan kok malah tambah berbuat maksiat. Begitu. Atau juga bisa dimaknani al-harama di sini ini adalah hal-hal yang membatalkan puasa. Waktu puasa Ramadan ternyata batal puasanya karena minum, karena makan, karena ya melakukan hal-hal yang membatalkan puasa itu dengan sengaja. Yaitu siapa orangnya yang berpuasa lalu dia mempertahankan puasanya dengan meninggalkan perkara-perkara yang haram, wal buhtana, dan mencegah kebohongan-kebohongan, menjadi orang yang amanah, menjadi orang yang jujur. Radhiyallahu anhu ar-Rahmanu, Allah ridho terhadap orang itu, Allah ridho terhadap puasa orang itu. Wa ujaba, dan Allah mewajibkan lahu kepadanya al-jinan, surganya Allah Ta'ala. Orang itu maka dimasukkan ke dalam surga. Ini sama dengan halnya hadis Nabi dengan riwayat yang lain. Man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Siapa orangnya yang berpuasa Ramadan imanan, dengan iman, wahtisaban, ya, dan mengharapkan pengampunan Allah, ghufira, ya, maka orang itu mendapatkan pengampunan dari Allah. Nah, orang itu kalau sudah diampuni oleh Allah ya surga tempatnya. Jadi para mitra Suara Giri, puasa itu ada yang membatalkan puasa, sekali lagi, ada yang membatalkan pahalanya puasa. Ya, dua-duanya yang masuk dalam kategori haram tadi. Yang membatalkan puasa ya minum, makan, ya, kemudian muntah, muntah dengan sengaja, hilang akalnya, nah, itu termasuk yang membatalkan puasa. Ada hal-hal yang membatalkan pahalanya puasa. Ini yang agak berat memang. Apa itu? An-namimah, adu domba, ya. Lalu kemudian al-kizbu, berdusta, ya. Lalu kemudian sumpah palsu, ya. An-nadhru bisyahwat, melihat dengan syahwat. Jadi melihat yang bersyahwat itu ya melihat yang tidak semestinya, yang berdosa. Itu puasanya jadi tapi hilang pahalanya. Nah, ini termasuk masuk dalam kategori al-haram tadi itu. Siapa orangnya yang mampu berpuasa sesungguhnya, puasa yang benar, meninggalkan hal-hal yang dilarang, meninggalkan hal-hal yang bisa membatalkan puasa maupun membatalkan pahala puasa, maka Allah ridho terhadap orang itu. Ya, Allah ridho terhadap orang itu. Kalimatnya singkat ini ada hubungannya dengan bahwa as-saumuli wa ana ajzi bihi. Puasa itu pahalanya, balasannya hanya aku yang akan bisa membalasnya. Saking besarnya, ya, mungkin saja malaikat tidak mampu untuk mencatatnya karena saking banyaknya pahala puasa itu. Begitu digambarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Allah menyampaikan radhiyallahu anhu, Allah ridho kepada orang itu. Nah, kita kan masih ingat bahwa orang masuk surga itu ada kalanya dia itu diridhai oleh Allah. Bisa babir ridho war rahmah minallah. Orang itu mendapatkan ridho dan rahmatnya Allah, tingkatan tertinggi. Kalau orang itu sudah mendapatkan ridho Allah, wa aujab balahul jinan, ya pasti saja
Allah akan mewajibkannya, Allah akan memastikannya di sini. Memastikan kenapa? Untuk orang itu dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, berbahagialah kita orang-orang yang beriman. Berbahagialah kita menjadi umatnya Rasulullah, di mana umatnya Nabi itu umat yang diistimewakan dengan waktu-waktu yang mulia. Ada waktu-waktu yang mustajabah, ada tempat-tempat yang mustajabah, ya, yang di dalamnya tidak hanya butiran pahala yang biasa, tapi berlipat ganda, begitu. Sehingga dengan kelipatan pahala yang banyak itu memungkinkan seseorang pada saat di mizan baik amalnya lebih banyak daripada amal buruknya. Memungkinkan seseorang itu lalu ditimbang dengan amal kebaikannya yang mantap, sementara amal jeleknya yang ya tidak seberapa. Ya surga itu jadinya. Aujabalahul jinan. Maka Allah akan mewajibkan surga kepadanya. Dah. Sekarang kita lanjutkan. Ya Ali, ya Ali. Man utai sapane wong ittaba'a kang nut mbureni sapa ya man Ramadhana ing wulan Ramadan bisitatin kelawan 6 min Syawal saking wulan Syawal kataba mongko nyatet sapa Allah lahu maring wong saumat dahri ing poso setahun kuliah ya sekabehane tahun. Ya, para mitra Suara Giri ini tadi menjelaskan tentang puasa Ramadan, maka disambung dengan kalimat berikutnya, hadis berikutnya yang ini juga sangat populer, puasa bulan Syawal. Ini diantara perintahnya, siapa yang berpuasa pada bulan Syawal setelah Ramadan itu selama 6 hari, maka Allah akan mencatat orang itu seolah-olah puasa 1 tahun penuh. Puasa 1 tahun, Masya Allah, nggak batal belas, 1 tahun hanya dibayar dengan puasa di dalam bulan di dalam bulan Syawal, puasa 6 hari di dalam bulan Syawal. Murah sekali Allah Ta'ala itu. Ya, ini yang saya tadi sampaikan bahwa ya keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada umat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, di mana amalnya kecil tapi ternyata luar biasa pahalanya. Ya, puasa cuma 6 hari loh di bulan Syawal itu pahalanya sama dengan puasa setahun. Ya Allah, Allah itu sangat murah kepada kita. Maka hadis-hadis seperti ini adalah hadis-hadis motivasi supaya kita semuanya ya kemudian tertarik untuk menjalankannya. Tapi ya sekali lagi para mitra Suara Giri, ini menyangkut keimanan. Siapa orangnya yang beriman ya tertarik, kesengsem dengan pahala, gandrungi nikmatnya Allah, ya janji-janji Allah itu. Tapi bagi orang-orang yang tidak beriman ya mereka akan mengabaikannya. Mereka lalu ya tidak mau menjalankannya. Nah, padahal setiap perintahnya Allah itu ya pahalanya itu luar biasa. Nah, Allah itu karena dengan kemurahannya yudha'ifu liman yasha, pahala kita ini seringkali dilipat gandakan oleh Allah. Tidak sholat 1 terus diberikan pahala 1, tidak, tapi yudha'ifu liman yasha. Itu baik
di dalam bulan Ramadan maupun di luar Ramadan. Apalagi kalau di dalam Ramadan itu malah tambah kelipat gandanya pahala luar biasa. Tapi itu tadi, amal-amal kebaikan yang dilakukan oleh umatnya Rasulullah itu selalu dilipat gandakan. Karena apa? Allah mengistimewakan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita ini dibelan-belani oleh Kanjeng Nabi, ya, dengan Rasulullah ini berdoa kepada Allah, lalu kemudian Allah memuliakan Rasul itu, sehingga dalam syariat yang kita lihat itu, dalam ajaran agama kita ini nggak seberapa beratnya, tapi pahalanya yang luar biasa. Belum lagi bonus-bonus kelipatan pahala di bulan Ramadan dan sebagainya. Jadi semua itu menunjukkan kemurahan Allah, ya, sekaligus menjadi keistimewaan dari junjungan kita Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah. Tentang puasa hanya ada keterangan 2 tadi. Sekarang kita lanjutkan. Faslun utawi ana fasal fi shadaqati ing dalem mertelakno tentang sedekah. Qala dawuh Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Ali, he Ali, inna auliya Allah satemene pira-pira waline Gusti Allah taala iku lam yanalu ora mekole sapa ya aulia sa'ata rahmatillahi ing luase rahmati Allah Subhanahu wa taala, waridwani lan ridhani Allah taala, bikasratil ibadati kelawan ngake-ngakeno ibadahe wong aulia ni wau. Walakin lan tetapine nalu padha mekole sapa ya aulia ngamal bisa khawatin nafsi kelawan murayati. Jadi para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, seorang wali Allah itu kan orang yang istimewa. Wali Allah itu punya karomah. Wali Allah itu adalah makhluk khusus yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ternyata para mitra Suara Giri, walinya Allah yang mulia seperti itu loh. Seperti itu tidak kemudian orang para wali itu yang ditargetnya adalah mendapatkan luasnya rahmat Allah, tidak. Ternyata para aulia itu tidak hanya sekedar mendapatkan ridwanihi, ya, luasnya ridhonya Allah, tidak hanya mendapatkan luasnya rahmatnya Allah di satu sisi, tidak hanya mendapatkan luasnya ridhonya Allah, ya. Dari apa? Bikasratil ibadah, dengan ibadahnya. Jadi Allah ridho kepada aulia, Allah memberi rahmat kepada aulia, itu bukan karena semata-mata karena ibadahnya para wali itu, tidak. Walakin lan tetapi nih nalu podo mekole sapa ya aulia ing ya fadhole Allah bisa khawatin nafsi kelawan murayati. Ini yang menjadi catatan penting. Wal istihanati lan gampangno sapa ya wali bidunya ing kelawan urusan donya. Jadi para mitra Suara Giri FM, ada 2 hal yang penting, yang istimewa dari seorang auliaillah, dari seorang walinya Allah itu. Walinya Allah itu mendapatkan karomah, mendapatkan kemuliaan itu bukan semata-mata karena ibadahnya orang alim itu, orang aulia itu, bukan. Tapi karomah yang diberikan oleh Allah kepada wali itu adalah
Karena Allah lebih tertarik melihat para aulia itu murah hatinya. Jadi rata-rata para walinya Allah itu teduh, ya. Walinya Allah itu rata-rata menyimpan aura kedamaian, ketenangan. Jadi tidak aura permusuhan. Kepada orang itu luar biasa, ngalah orangnya. Itu aulia ilah. Makanya kalau ada orang ya yang mengaku baik lalu kemudian dia itu hatinya dengki, tidak murah kepada orang lain, maka kesolian seseorang itu menjadi batal. Kewalian seseorang itu menjadi batal karena orangnya adalah tidak ya murah, tidak dermawan, ya, tidak gampang memberikan empati kepada orang lain. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah tertarik kepada aulia ilah, para walinya Allah itu, karena rata-rata walinya Allah itu ya menganggap gampang urusan dunia, gak digaya abot dunia niku. Nah, kan ada itu orang itu dengan dunia itu dianggap segala-galanya, bahwa dunia itu menjadi target utamanya, begitu sangat berharga dunia itu, sehingga kehilangan dunia seolah-olah dia kehilangan Tuhannya. Ya Allah, naudzubillah. Masih Anda simak Mutiara Fajar di Suara Giri FM. Jadi para wali Allah itu menjadi orang yang dimuliakan, mendapatkan karomah itu karena terhadap dunia dia mengabaikannya, dianggap biasa saja. Kehilangan dunia itu biasa, yang penting tidak kehilangan iman, begitu. Justru para aulia illah itu adalah orang-orang yang sangat menyesal ketika kehilangan sholat 5 waktunya secara berjamaah. Itu menyesal luar biasa. Jadi itu nandakan bahwa urusan yang paling penting bagi seorang aulia, bagi para wali Allah itu adalah urusan akhirat. Urusan dunianya ya tidak diabaikan, ya dianggap ya biasa saja, ya. Rugi dunia itu dianggap sesuatu yang ya walaupun penting, ya, kita ini jangan sampai rugi di dunia ini, ya, tapi tidak segitu-gitunya rasanya, rasa sakitnya itu. Dia melihat bahwa yang lebih berharga itu adalah urusan akhiratnya. Gitu para mitra Suara Giri. Ya, kita ini mesti belajar hati kita ini agar bagaimana tidak persoalan dunia yang menjadi bahan yang memberatkan dalam kehidupan kita. Itu ternyata yang membuat Allah itu tertarik kepada para aulia, pada para wali Allah itu. Bukan semata-mata karena ibadahnya begitu, tapi karena prestasi para wali Allah itu dalam menumbuhkan rasa dermawan, ya, kasih sayang hati kepada orang lain, dan juga ya menganggap dunia ini tidak segala-galanya. Ya, ini kan zuhud namanya. Jadi terhadap urusan dunia dia menganggap ya penting, tapi tidak seberapa ya dibandingkan dengan persoalan akhiratnya. Ya, itu salah satu dari yang membuat Allah tertarik kepada aulia, pada para wali-walinya itu. Ya, sudah. Ya Ali, as-sakhiyu utawi wong kang loman, dermawan, iku qaribun cedhek sapa ya sakhi minallahi saking Allah. Qaribun lan cedhek min rahmatihi saking rahmati Allah. Wa ba'idun lan adoh apa ya sakhiyun
min azabihi, saking azabi Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi para mitra Suara Giri, karena ini tadi babnya adalah bab dermawan, bab sakhiyun, bab kedermawanan, bab sodakoh ya. Jadi bab sodakoh tadi itu, maka keterangannya mengarah kepada orang-orang yang berhati murah, orang-orang yang hatinya ya dermawan begitu. Nah ini dijelaskan as-sakhiyu qaribun minallah. Orang yang dermawan itu dekat dengan Allah, ya, dekat dengan Allah. Kalau Allah sudah dekat, maka biasanya orang itu mendapatkan ketenangan dalam hidupnya. Bagaimana tidak tenang? Karena orang lain juga senang melihat orang yang sakhiyun itu, melihat orang lain yang dermawan, ya, orang lain pada senang sehingga menimbulkan efek, maka dirinya menjadi nyaman, Allah ridho kepadanya, ya, karena qaribun ya minallah tadi itu, wa qaribun min rahmati, dan dekat dengan rahmatnya Allah, kasih sayangnya Allah subhanahu wa ta'ala. Maka biasanya para mitra Suara Giri, orang-orang yang dermawan itu adalah orang-orang yang mendapatkan kemudahan-kemudahan dalam hidup, karena banyak orang yang senang, karena banyak orang yang menaruh ya simpati kepadanya. Beda dengan orang yang pelit, ya Allah, kalau orang yang pelit itu Masya Allah, banyak orang yang membenci, doanya aja ya doa yang tidak baik biasanya kadang-kadang karena saking pelitnya. Tapi kalau ada orang yang dermawan, doa kebaikan itu mengalir begitu deras dari banyak orang. Subhanallah. Para mitra Suara Giri FM rahimakumullah, hati yang dermawan, hati yang loman itu sebenarnya keluar dari orang-orang yang memiliki nilai keimanan dan ketakwaan yang kuat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Apa hubungannya Pak? Orang yang dermawan dengan orang yang beriman dan bertakwa? Iya, karena orang yang takwa, orang yang beriman kepada Allah itu adalah orang yang menyadari bahwa rizki ini min Allah, rizki ini titipannya Allah, tidak selamanya di saya, ya, suatu saat nanti akan diambil oleh Allah. Maka pompong senyampang sekarang ini berada di tangan saya, maka saya akan gunakan orang lain senang. Wong ini lo gak selamanya. Jadi wujud dari perasaan syukurnya kepada Allah, dia mendapatkan karunia yang banyak itu, maka dia ingin mengawetkannya melalui amal-amal kebaikan. Nah, karena memang amal itu menjadi awet itu karena kalau ditasarrufkan untuk kepentingan akhirat. Tapi kalau dinikmati nafsunya ya cepat habis. Kita mempunyai uang yang banyak karena kebetulan dapat bonus, karena kebetulan dapat terabasan, uang kita banyak. Adalah menjadi kewajaran ketika orang itu punya uang banyak, pikirannya jadi banyak, kepinginannya menjadi bercabang banyak sekali. Kepingin beli gelang, padahal kemarin belum, tidak punya kepinginan itu. Kepingin beli mobil, kepingin beli rumah, kepingin beli tanah, macam-macam. Nah ini kan menuruti nafsu semuanya, sehingga karena hatinya terpaut dengan nafsu itu, maka dia menghitung betul itu. Kalau tidak digunakan untuk kemanfaatan yang sesuai dengan kemauan nafsunya, dia betul-betul eman mengeluarkannya. Mengeluarkan zakat eman, mengeluarkan sodakoh ya eman. Mengapa? Karena melihat begitu cintanya dia kepada persoalan dunia tadi itu, ya, sehingga
para mitra Suara Giri, ya, perasaan dermawan ini sangat nyambung dengan nilai-nilai ketakwaan dan keimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala itu. Apalagi orang-orang yang beriman itu sadar betul bahwa ya dengan amal ini nanti yang akan ya menolong saya di akhirat. Ya itu. Maka ada orang itu yang kemudian tidak seberapa berat mengeluarkan rizkinya untuk orang lain. Nah, tapi begini para mitra Suara Giri, ada orang itu yang punya motivasi, ya, dermawan itu memang jiwanya, tapi motivasinya tidak kepada Allah. Ada loh orang itu yang biar-biar, yang gampang. Ya, kalau selamatan itu kalau nggak geden, kalau nggak memberikan apa berkatan, ya berkatannya bau besar, ada semacam kebanggaan pribadi gitu loh ya. Ada semacam kebanggaan di mana dia bisa melakukan lebih gitu. Ada yang begitu. Tidak motivasi Allah, tapi motivasi kepuasan mental, kepuasan nafsunya. Lah ini yang harus hati-hati. Maka orang-orang yang seperti ini menjadi mulghah, amalnya menjadi sia-sia, ya ditolak oleh Allah Ta'ala. Makanya saya kan sering juga menyampaikan, pernah saya sampaikan dulu itu, bahwa ada orang itu yang baik atas nama kemanusiaan. Nah itu ya rugi. Wong baik kok atas nama kemanusiaan, ya atas nama Allah. Kalau atas nama kemanusiaan itu nggak ada efeknya dengan pahala. Ya paling-paling dia mendapatkan pujian dari orang lain, namanya tenar, tapi tidak barokah. Karena apa? Alamatnya tidak sampai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita harus hati-hati bahwa kita perlu membangun jiwa yang sakhiyun, perlu membangun jiwa yang dermawan. Tapi ketahuilah, jiwa dermawan kita ini harus kita cantolkan li'i'la'i kalimatillah, harus kita cantolkan dengan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Setan itu memang lembut dalam menggoda manusia. Kalau ada orang yang dermawan itu, targetnya setan itu adalah menggoda hati agar jangan sampai ya ikhlas karena Allah, agar tumbuh kepuasan, agar tumbuh kesombongan, agar tumbuh ya riyaknya. Nah, seperti itu setan. Maka harus kita pertahankan lillahi ta'ala. Itu kalau sudah demikian, ini yang dimaksud dengan as-sakhiyyu qaribun minallah. Jadi dermawan yang dicintai oleh Allah adalah dermawan yang karena Allah, dermawan yang mendapatkan rahmatnya Allah dan jauh dari azabnya Allah. Itu ya dermawan yang lillahi ta'ala. Begitu para mitra Suara Giri. Dah, sekarang kita lanjutkan. Ya Ali, ya Ali, ra'aitu ningali supaya ingsun maktuban ing tulisan ala babil jannati ing atase lawangi swarga. Sayyidina Ali diceritani oleh Kanjeng Nabi ketika Isra Mi'raj, Rasulullah itu diajak keliling malaikat Jibril di wilayah surga, juga diajak keliling di wilayah neraka. Jadi diajak keliling oleh malaikat Jibril. Terus diceritakan kepada Sayyidina Ali, ya Ali, hei Ali, saya pernah melihat waktu saya dulu jalan-jalan bersama malaikat Jibril itu, saya melihat tulisan di atas pintu surga. Itu ada tulisan yang jelas. Bagaimana tulisannya? Anta muharramatun ala kulli bakhilin wa aqin wa namamin. Nah, jadi tulisannya surga itu ada tulisannya begitu. Ini mengingatkan kita dengan adanya biasanya di masjid ya. Di masjid itu di atasnya pintu itu ada
nawaitul i'tikafa lillahi ta'ala, begitu. Saya niat beriktikaf di dalam masjid karena Allah Ta'ala. Ini kan mengingatkan kepada setiap orang yang masuk ke dalam masjid, jangan sampai duduknya sia-sia, tapi biar duduknya itu bermakna, mendapatkan pahala, maka harus diniati niat iktikaf, sehingga ditulisi di atas pintunya masjid itu. Nah, ini di atas pintunya surga itu ada tulisannya, jelas ini. Anta utawi sira iku muharramatun, anta utawi sira swarga iku muharramatun den haramaken ala kulli bakhilin ing atase saben-saben wong kang bakhil, wa aqin lan wong kang wani nang wong tuwa, wa namamin lan wong kang adu-adu. Ini kontraknya surga ini dengan orang-orang yang bakhil, dengan orang-orang yang berani kepada orang tua, dengan orang-orang yang suka mengadu domba. Memang surga itu diciptakan untuk hal-hal kebaikan kok. Maka orang-orang yang bakhil itu ya ndak surga tempatnya. Orang-orang bakhil itu tempatnya di neraka. Orang-orang bakhil itu dijauhkan dari orang-orang, dari kebanyakan manusia, nggak disenangi oleh orang, oleh banyak orang, tidak disenangi oleh Allah. Maka orang-orang bakhil itu tempatnya tidak di surga tapi di neraka. Jadi ini sekaligus kontraknya surga dengan orang-orang yang bakhil. Gak mungkin orang-orang yang bakhil itu dimasukkan ke dalam surga. Maka orang-orang yang kepingin masuk surga, hendaknya dia ya membangun hati yang sakhiyun, hati yang dermawan kepada orang lain. Jangan sampai itu kemudian masih ada bercokol ya bakhil dalam diri seseorang kalau ingin masuk ke dalam surga. Atau yang kedua, wa'aqin, ya, orang-orang yang berani kepada orang tua itu pantangan bagi surga. Ya, justru surga itu adalah tempatnya orang-orang yang perhatian, yang birrul walidain, orang-orang yang berbuat baik kepada kedua orang tua. Ya, wanamamin, dan orang-orang yang adu-adu, yang adu domba, orang-orang yang suka menfitnah orang, orang-orang suka menggunjing orang lain. Nah, ini kontraknya surga itu di situ. Para mitra Suara Giri rahimakumullah, surga di sini kalau dimaknani sesungguhnya ya tidak hanya surga di akhirat, tapi surga di dunia juga. Jadi yang dimaksud surga di sini ini ada surga dunia, ada surga akhirat. Kalau surga akhirat itu sudah jelas, besok ya di muara kehidupan, muara perjalanan kehidupan manusia terakhir nanti, itu namanya al-jannah, surga yang sesungguhnya. Tapi ingatlah bahwa ada yang namanya surga di dunia ini. Apa surga di dunia ini? Kesuksesan. Maka kata kunci sukses itu ya ada 3 itu setidaknya. Kalau kepengen sukses harus yang dermawan kepada orang lain, sing loman kepada orang lain. Itu yang pertama. Siapa orangnya yang loman, maka insya Allah sukses. Maka kita kan sering kalau ada orang yang punya hajat, mendatangkan anak yatim, mendatangkan kaum duafa untuk mendapatkan doa kebaikannya. Kepengen pilihan lurah, menghadirkan anak yatim dikasih santunan, njaluk dongane. Memang jurusannya dermawan itu sukses. Sukses itu surga. Nah, begitu. Yang kedua, siapa yang ingin sukses, maksudnya surga di dunia, ingin sukses di dunia, maka jangan pernah berani kepada kedua orang tua. Ya, karena orang tua itu ridhallah fi ridhal walidain. Ridhonya Allah itu tergantung berada di bawah telapak kaki, ya,
di bawah ridhonya ibu, ridhonya kedua orang tua. Al jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu berada di bawah telapak kaki para ibu. Jadi kalau kepingin sukses ya harus berbuat baik kepada kedua orang tua. Wanamamin, kalau kepingin sukses itu ya jangan membikin onar, jangan membikin orang benci. Termasuk perbuatan mengadu domba itu kan membuat orang tidak suka, membuat orang yang membenci kepadanya. Maka para mitra Suara Giri, subhanallah ya, mudah-mudahan kita ini termasuk orang-orang yang sukses di dunia ya, sukses di akhirat. Sukses di dunia itu mendapatkan kemudahan-kemudahan di dunia, sukses di akhirat itu mendapatkan kemudahan-kemudahan atau yang berupa surganya Allah subhanahu wa ta'ala. Sukses di akhirat ya, diantaranya melalui as-sakhiyu tadi itu, menjadi orang-orang yang dermawan. Wallahu a'lamu bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sahabati Rasulillah ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa qina adzaban nar. Allahumma iftah qulubana futuhal arifin wa nawwir qulubana bihidayatil yaqin. Rabbana zidna ilman nafi'a warzuqna fahman wasi'a. Rabbana tammim bil khair innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna 'uluman tanfa'una fid dini wad dunya wal akhirah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzaban nar. Tawaffana muslimin wa alhiqna bis salihin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suara Giri FM. Suara Giri FM.